Halo, selamat pagi. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan dan ruang lingkupnya. Perkenalkan, nama saya Mega Sari Marbun, kelas 2, NPM 1909146, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian psikologi pendidikan, yang dimana psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang cara manusia belajar dalam psikologi pengajaran, intervensi pendidikan, pendidikan pengaturan, dan psikologi sosial di dalam sekolah yang mana sebagai organisasi. Ilmu psikologi pendidikan ini berkaitan mengenai cara siswa dapat belajar serta berkembang dalam sebuah subkelompok. Psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur S. Riber. Yang kedua, menurut Barlow. Yang ketiga, menurut Tardy. Yang keempat, menurut Banks dan Thompson. Yang pertama itu menurut Arthur S. Riber, yang dimana psikologi pendidikan adalah sub-ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah pendidikan. Yang kedua, menurut Barlow, yang dimana psikologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berdasar pada riset psikologis yang menyediakan berasal dari sumber-sumber yang digunakan membantu melaksanakan tugas-tugas guru di dalam sebuah proses belajar mengajar agar dapat berjalan lancar dan efektif. Yang ketiga, menurut Tardy, yang dimana psikologi pendidikan adalah bidang studi psikologi yang berkaitan tentang penerapan ilmu pengetahuan yang mana mempelajari perilaku-perilaku manusia yang berkaitan dengan usahanya. Nah, dalam bidang inilah kependidikan. Yang keempat, menurut Banks dan Thompson, yang dimana pengertian psikologi pendidikan adalah kajian perlakuan maupun tingkah laku yang berasal dari manusia yang ada di dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, hereditas dan lingkungan. Yang ketiga, potensial serta karakteristik tingkah laku. Yang keempat, hasil proses pendidikan serta pengaruhnya di dalam individu yang memiliki sifat personal dan sosial. Yang kelima, higiene mental dan pendidikan. Yang keenam, evaluasi hasil. Crow mengemukakan bahwa data yang dicoba didapatkan dalam psikologi pendidikan yang dengan demikian merupakan ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain ialah yang pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat dari proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang keempat, signifikan pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi dalam belajar. Yang keenam, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar insidental dan informal terhadap suatu individu. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Selamat pagi. Thank you.